Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang suka mendengarkan dongeng atau cerita? Bagus sekali. Ketika kita mendengarkan sebuah cerita, tentu ada isi cerita dan pesan yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami isi dan pesan cerita anak. Baik, perkenalkan nama Ibu Nesti Yulia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan tokoh dalam cerita, menjelaskan isi cerita dengan bahasa sendiri, dan menentukan tokoh, watak, latar, dan amanat dalam bercerita. Baik, anak-anak, sebelum memahami cerita, kita harus memiliki kemampuan menyimak yang baik. Apa itu menyimak? Nah, menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, konsentrasi, untuk memahami informasi yang disampaikan. Menyimak memiliki banyak manfaat, yaitu melatih konsentrasi, menambah kosakata, membantu memahami informasi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cerita anak. Cerita anak adalah cerita yang ditulis khusus untuk anak-anak dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan mengandung pesan moral yang baik. Fungsi cerita anak antara lain sebagai hiburan, menambahkan nilai moral, mengembangkan imajinasi, mengajarkan perilaku yang baik. Sekarang dengarkan cerita singkat yang akan Ibu bacakan. Judulnya Anak yang Jujur. Suatu hari, Budi menemukan sebuah dompet di halaman sekolah. Di dalam dompet terdapat uang dan kartu identitas. Budi tidak mengambil uang tersebut. Dia segera menyerahkan dompet itu kepada guru. Setelah dicari, ternyata dompet itu milik salah seorang wali murid. Pemilik dompet sangat berterima kasih kepada Budi karena telah bersikap jujur. Nah anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, Ibu ingin bertanya, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Ya, benar sekali Budi. Bagaimana watak Budi? Ya, benar, jujur dan bertanggung jawab. Di mana latar tempat cerita berlangsung? Ya, bagus sekali, di sekolah. Anak-anak, dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur penting, yaitu tokoh, yaitu pelaku dalam cerita, watak, yaitu sifat atau karakter tokoh, latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam cerita, dan amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sekarang, menurut kalian, apa amanat yang terdapat dalam cerita Anak yang Jujur? Oke, betul sekali. Amanatnya adalah kita harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, melalui cerita tersebut, kita belajar bahwa kejujuran adalah sikap yang sangat penting dan harus diterapkan dimanapun kita berada. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar bahwa menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian. Cerita anak merupakan cerita yang ingin ditujukan untuk anak-anak dan mengandung pesan moral. Unsur cerita anak terdiri atas tokoh, watak, latar, amanat. Dari cerita Anak yang Jujur, kita belajar pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, alhamdulillah kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikianlah tadi hasil praktek pembelajaran saya tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema memahami isi dan pesan cerita anak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kekeliruan dari pembelajaran yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.